Lalu kemudian berikutnya, qala Rasulullah SAW yang sudah kita baca minggu lepas juga, innahu la yughannu ala kalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Ini dalam riwayat lain dikatakan, itu yang kita baca dalam kitab kita, mengatakan sab'in marrah, 70 kali. Dalam riwayat lain mengatakan 100 kali istighfarnya Rasulullah. Padahal Rasulullah suci hatinya, dijamin oleh Allah kebersihan hatinya. Maknanya sekiranya Rasulullah tidak beristighfar pun ia sudah diampunkan oleh Allah. Dah kita yang tidak ada yang menjamin hati kita suci. So mari kita mulai beristighfar terus. InsyaAllah dengan banyak istighfar maka kita akan dapat kesucian hati itu. Arkanut taubah, ada rukun-rukun taubat. Ini yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, al-iqla'u minadz-dzunub. Mencabut diri dari perbuatan dosa. Maknanya berhenti serta-merta. Kalau kita ingin bertaubat, berhentilah lakukan perbuatan dosa yang sama. Berhenti secara terus. Ketika kita ingat ingin bertaubat, jangan kita teruskan melakukan dosa. Yang kedua, an-nadam, menyesal. Di dalam penyesalan ini ada hal yang paling penting diperhatikan. Orang menyesal itu artinya adalah ia tentu diusahakan kalau dapat penyesalan kita itu bidumu, dengan linangan air mata. Air mata kita keluar saat kita menyesal segala perbuatan kita lakukan. Seperti yang telah diceritakan oleh Syekh Khatib Langgin. Dalam kitab beliau Dawa'ul Qulub ila 'allamil ghuyub. Beliau menceritakan Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam, ya Musa idhab ila qaryati kadza wa kadza. Wahai Nabi Musa, pergilah ke tempat ini dan uruslah jenazah waliku yang telah mati kemarin. Itu perintah Allah kepada Nabi Musa. Zahaba Musa ila qaryatil madhkurah. Lalu Nabi Musa pergilah ke tempat desa yang disebutkan Allah tadi. Faqala li ahlil qaryah. Lalu Nabi Musa berkata kepada semua penduduk desa itu. Ia bertanya, wahai penduduk desa, adakah seorang lelaki yang mati kemarin? Faqalu, lalu penduduk desa mengatakan, ajal, iya ada. Aina jussatuhu, mana dia jenazahnya? Aina janazatuhu, mana jenazahnya? Faqalu faqad irmina ilal mazbalah, kami telah membuangnya ke kotoran lembu. Masya Allah. Seorang lelaki kira-kira berusia 47 tahun mati lalu dibuang ke kotoran lembu. Alamat apa itu? Tandanya apa? Orang baik apa tidak? Tandanya orang tidak baik. Faqala Musa ila rabbih. Wan saja Nabi Musa mendengarkan kalimat keluar itu, kalimat yang dari penduduk kampung. Kata Nabi Musa, naja rabbahu, ia bermunajat kepada Allah. Ya Allah, ya Rabbi, engkau lebih mengetahui apa yang terjadi. Apa yang penduduk kampung lakukan. Faqala Allah li Musa, sadaku haula'il qaum, wahai Musa. Penduduk kampung itu, wahai Musa, tidak salah. Mereka memperlakukan jenazah waliku seperti itu tidak salah. Karena memang dari mulai ia lahir sampai meninggal tidak pernah melakukan kebajikan untuk penduduk kampung itu. Ia selalu melakukan perbuatan jahat. Jadi, kata Allah, penduduk kampung itu yang membuang jenazah seorang lelaki tadi tidaklah salah. I'lam, akan tetapi ketahui wahai Musa, sebelum lelaki ini meninggal, naja ilayya, ia bermunajat kepadaku bisalasati asya, dengan 3 perkataan.
Apa yang pertama ia ucapkan? Ya Allah ya Rabbi, anta ta'lamu ma fiyya. Engkau mengetahui apa yang terjadi pada diriku. Walam af'al ayyu khairin qat. Aku tidak pernah melakukan perbuatan baik walaupun sekali, ya Allah. Engkau Maha tahu itu, ya Allah. Akan tetapi perkara ini terjadi sesungguhnya disebabkan oleh 3 perkara. Masalah aku tidak mentaatimu, ya Allah. Aku tidak melakukan perbuatan baik, ya Allah. Ini sebabnya 3 perkara, ya Allah. Yang pertama katanya, qad khalaqtas syaitan yuza'zi'uni. Engkau telah menciptakan syaitan yang mampu menggoda, mengalahkan diriku. Aku tidak mampu mengalahkan syaitan itu, ya Allah. Itu pertama. Yang kedua, khalaqtan nafs al-hawa. Engkau ciptakan dalam diriku ini nafsu syahwat. Sehingga setan itu masuklah melalui nafsu yang ada dalam diriku, ya Allah. Aku tidak mampu menguasai diriku, ya Allah. Kata siapa? Kata lelaki tadi. Sebelum mati. Yang ketiga, fa khalaqtas sahibul asrar. Engkau juga menciptakan untukku, ya Allah, teman kawan-kawan karibku yang jahat, yang sentiasa mengajakku melakukan perbuatan jahat. Jadi sebab aku tidak dapat keluar dari 3 perkara ini, maka aku tidak dapat melakukan perbuatan baik, ya Allah. Jika kesadaranku ini ya. Jika kesadaranku ini, ya Allah, adalah perilaku baik, maka tolong, ya Allah, ampunkanlah dosaku. Ini munajatnya. Ampunkanlah dosaku, yang akhirnya Allah mengampunkan dosanya. Lalu munajat kedua. Faqala, ya Allah, inni uhibbus salihin. Hubban jamma. Aku sangat mencintai hamba-hambamu yang saleh dengan cinta yang sangat dahsyat, ya Allah. Aku cinta kepada orang-orang soleh, ahli-ahli ilmu, orang-orang baik. Akan tetapi sebab 3 tadi, 3 perkara, setan, kemudian hawa nafsu, dan kawan yang tidak baik, ini menyebabkan aku tidak mampu mewujudkan cintaku kepada mereka, ya Allah. Jika rasa cinta yang ada dalam diriku, walaupun aku tidak wujudkan ini, ya Allah, adalah sebuah kebajikan, tolong, ya Allah, ampunkanlah dosaku. Dengan kalimat itu yang menyesali segala perbuatannya, akhirnya Allah mengampunkan dosanya. Baki wahid, tinggal 1 munajatnya. Yang terakhir, ya Allah, ya Rabb, ingin aku tunjukkan bukti cinta sayangku kepada hamba-hambamu yang soleh itu, ya Allah. Ja'a ilayya, datang 2 orang kepadaku, 1 orang kawanku yang jahat, 1 orang lagi adalah orang soleh, ya Allah. Datang pada masa yang bersamaan dengan tujuan yang sama. Tujuan mereka, ya Allah, mereka inginkan bantuan dariku. Akan tetapi, aku hanya mampu membantu salah seorang di antara mereka itu, ya Allah. Tidak mampu membantu dua-duanya. Lalu aku pilih, yang aku bantu itu adalah hambamu yang soleh itu, ya Allah. Jadi yang aku tunjukkan bantuan itu adalah hambamu yang soleh itu, ya Allah. Jika sikapku membantu hambamu yang soleh itu adalah wujud dari rasa cinta kasihku kepada mereka, ya Allah, adalah sebuah kebaikan, ampunkanlah dosaku. Wan sejak selesai mengatakan ampunkan dosaku, dimatikan oleh Allah. 3 sebab inilah munajat yang dahsyat. Sebagai perwujudan rasa menyesal. Ini kita lagi bicara menyesal, kan? Salah satu di antara syarat taubat, menyesal. Sebagai perwujudan rasa menyesal terhadap dosa yang sudah kulakukan, maka Allah angkat orang ini walaupun tidak pernah melakukan kebajikan menjadi wali Allah. Menjadi wali Allah, Masya Allah. Jadi di antara salah satu syarat kita
Sebagai orang yang taib, orang yang bertaubat itu mesti menyesal. Dalam penyesalan itu rangkaikan semua kalimat-kalimat penyesalan kita. Malam hari kita bangun, ungkapkan semua kesilapan yang sudah kita lakukan di hadapan Allah. Sebelum kita bermunajat berdoa, maka sebutlah semua kesilapan yang sudah kita lakukan. Ini namanya, jadi namanya sini adalah mencoba menyesal dengan menyebut semua kesilapan yang sudah dilakukan, kesadaran akan kesilapan. Sekarang ini banyak yang tidak sadar kan. Sudah berdosa kita merasa santai saja. Padahal banyak sekali kesilapan yang kita lakukan. Ini, akhirnya orang tadi diangkat oleh Allah sebagai walinya. Lalu Allah katakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, jika semua penduduk kampung ini turut serta mengurus jenazahnya, memandikan, mengkafankan, lalu mensolatkan jenazahnya, maka seluruh orang yang terlibat mengurusi itu, aku ampunkan semua dosanya pula. Masya Allah. Jadi rasanya kita termotivasi untuk selalu bertaubat. Jangan taubat sambal. Tahu sambal? Tahu sambal? Apa rasanya? Pedas kan? Bukan sejak kita makan sambal hari ini, taubat aku makan sambal. Esok makan lagi sambal. Itu namanya taubat sambal. Kalau sekarang kita taubat, esok kerjakan lagi, nah itu taubat sambal tuh. Lalu ada soalan begini. Bagaimana halnya? Sekarang aku sudah bertaubat. Tapi esok seperti tadi, esok aku lakukan lagi. Adakah aku bertaubat kembali? Yes. Syekh Tajuddin bin Atha'illah Sakandari menasihatkan kepada kita. Bila kita melakukan sebuah kesilapan, mubasyarah antafu. Kalau kamu sudah lakukan perbuatan silap, langsung terus. Walaupun berapa kali kita lakukan, terus terobat. Jangan pernah ada satu kesilapan yang kita tidak beristighfar dengan kesilapan itu. Hatta mata katanya, sehingga bila aku akan bertobat, hingga Allah mencabut nyawamu. Jadi artinya, jangan pernah berhenti bertaubat. Seiring dengan nafsu masih ada dalam diri kita. Setan sudah berjanji bersumpah kepada Allah. Ingat sumpah setan. La'ugwiyannahum. Aku akan kacau mereka ya Allah. Min amami. Dari depan. Aku akan kacau dari depan. Kalau aku tidak berhasil dari depan. Min waraihi. Dari belakang aku akan kacau. Tidak berhasil dari belakang. Min yaminihi. Dari kanan aku kacau. Tidak berhasil kanan. Min yasarihi. Dari kiri. Semua jurusan tempat ini setan ada mengacau kita. Selama setan itu masih ada, maka kita tidak akan pernah sunyi dari kesilapan, pasti. Tapi Allah Maha luar biasa, Maha Rahman, kasih sayang pada kita. Allah berikan solusinya. Kalau kamu sudah melakukan kesilapan nih, lawan setan dengan bertaubat, maka setan itu kalah. Tapi kalau kita tidak bertaubat, maka setan itu akan menang. Jika setan menang dari kita, maka bersedialah kita akan menjadi rakyatnya setan di neraka. Fala'udzubillahi min dzalik. Jadi lawan dia dengan taubat. Lawan dengan istighfar. Jangan pernah kalah dengan setan.